Ini nanti biar yang tidak hadir atau ketinggalan nanti bisa ikut ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita masuk surat Al-Kahfi ini, surat keramat ya. Kalau di KPK ada istilah Jumat keramat, nah ini suratnya yang keramat ya. Disunahkan untuk dibaca di malam Jumat. Baik, Bapak Ibu sekalian, surat Al-Kahfi sebelum kita masuk. Al-Kahfi itu artinya apa, Bapak Ibu? Ada yang tahu? Gua. Kenapa dia disebut dinamakan surat Al-Kahfi? Karena apa kira-kira? Sudah menceritakan kisah Ashabul Kahfi. Iya. Sama Dajjal juga tuh. Si Ya'juj Ma'juj. Iya. Jadi Al-Kahfi itu menceritakan ini karena prinsip seorang pemuda yang kuat imannya, kemudian mendapat persekusi dari masyarakat, mendapat persekusi dari pemimpin juga. Ketika mereka menyampaikan kebenaran, banyak mengalami penolakan, persekusi. Tapi karena seluruh masyarakat yang bahkan pemimpinnya membuli mereka, mempersekusi mereka, Allah ingin tunjukkan bahwa kebenaran itu tidak hilang. Kebenaran tidak selamanya kebenaran akan menang. Dan tentu Allah menyelamatkan pemuda Al-Kahfi ini, 7 pemuda ini ke dalam sebuah gua ya. Nanti diceritakan sampai 300 tahun. Nanti di surat Al-Kahfi ini juga ada cerita tentang Zulkarnain ya, yang menghadapi masyarakat dengan berbagai sikap yang ada, dia bisa memimpin masyarakat dengan beraneka ragam sikap, termasuk menghadapi Ya'juj dan Ma'juj ya. Nah, ini yang seru lagi nanti. Tapi itu nanti kira-kira ayat ke 60-an ya, 60-70 nanti baru ketemu Ya'juj dan Ma'juj. Baik Bapak Ibu sekalian, kita mulai ya. Ayat yang pertama, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdihi kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Iwaja ini kalau secara tajwid dibaca saktah karena nanti akan kalau tidak diberhentikan, iwajan itu artinya bengkok. Di ayat selanjutnya itu qayyiman ya. Jadi bengkok dan lurus. Nah, bengkok dan lurus itu tidak bisa bersatu. Maka dikasih iwaja. Kalau mau tidak diwakafkan, kita bacanya walam yaj'al lahu iwaja, sedikit berhenti, qayyiman. Nah, biar tidak, kalau diwasolkan ya, iwaja qayyiman itu tidak boleh, karena nanti berarti kitab itu bengkok dan lurus kan nggak bisa. Tapi yang Allah terangkan kitab itu tidak bengkok, qayyiman, tetapi lurus. Maka ada saktah di sini ya, berhenti sebentar. Itu dari sisi tajwidnya. Kita masuk ke, karena Bapak Ibu sudah level 1, saya bilang level 1 baca. Level 2 kita bisa menerjemahkan. Baru kalau kita bisa menerjemahkan, maka kita masuk level ketiga, yaitu memahami gramatikanya. Jadi mustahil kita bisa memahami gramatikanya kalau kita tidak tahu kata per katanya. Nah, ini pertama mari kita terjemahkan. Saya tunjuk dulu nih. Bang Rizky, ada Bang Rizky? Bang Rizky mana? Oh, sudah nggak ada. Baik, kita terjemahkan dulu. Alhamdulillah artinya apa, Bapak Ibu? Segala puji. Baik, segala puji-pujian ya. Lillahi. Bagi Allah. Bagi Allah. Bagi Allah. Alladzi. Yang Jelas ya. Anzala. Menurunkan. Baik, betul. Ala. Atas. Abdihi. Hambanya. Alkitabah. Kitab itu. Yang tidak. Dan ya, dan dulu. Maaf. Dan tidak. Ya jangan. Menjadikan baginya. Lahu. Baginya bengkok. Kitab itu. Baginya hu-nya itu menuju kitab. Bagi hambanya. Bengkok.
bengkok itu, Bengkok. atau ada kekurangan, ada termasuk dalam makna bengkok ini ada kekurangan, ada apa namanya tidak ada sinkron ya, ada kontradiksi dan lain sebagainya itu. Jadi tidak ada itu. Baik, kata per kata kita sudah tahu. Alhamdulillah apa? Fiil, isim atau harf? Isim. Isim. Tandanya isim apa? Alif lam. Alif lam. Setiap kata bahasa Arab ada alif lamnya, dia pasti isim ya. Nggak langsungnya pokoknya isim. Lillahi, fiil, isim. 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 Linya itu harf. Linya harf jar. Majrur. Itu yang diawali dengan harf dia pasti isim ya. Alladhi isim mausul namanya. Usul. Anzala, Fiil. 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 Ala, Hubjar. Hubjar. Ala. ya. Yang merah-merah ini saya yang merah ini adalah harfnya. Abdihi, Sim. Isim. Alkitaba, Isim. Sim. karena ada alif lamnya ya. Wa, Atau Harf. Atof. baik. Waw, harf ya. Lam, harf. Harf jazm. harf juga ya. Potong-potongan kecil ini. Baik. Ya ja'al. Fiil. Fiil. Oke, ya ja'al fi'il ya. Lahu, la-nya itu harf ya. Lamnya harf, hu-nya Iwajan. isim. Domir. Iwajan isim. Isim. Isim ya, karena ada tanwin ya. Ciri-cirinya ada dia tanwin. Setiap tanwin pasti dia isim ya. Kata kerja tidak boleh ada tanwinnya ya. Kita bahas ya. Ini sudah. Alhamdulillah, dia posisinya sebagai isim ya. Sebentar, isim. Dia isim dan posisinya dia adalah isim ya. Ini terlalu kurang besar atau sudah saya besarkan? Jelas, Ustaz. Sudah jelas. Jelas. Baik, alhamdulillah itu isim ya. Kata benda kalau mudahnya dalam bahasa Indonesia, karena dia strukturnya itu adalah ada kata kerjanya nggak di sini? Tidak ada ya. Hamada. Tidak di awal dengan kata kerja, tidak di awal dengan kata kerja, maka strukturnya itu tidak boleh fiil dan fa'il ya. Karena itu saya ulangi lagi teorinya. Kalau ada kata kerja, misalnya siapa? Di sini ada siapa nih? Gibran. Fadil. Kok kurang besar nggak tulisan saya saat ini? Oke, Gibran baca kitab. Karena itu Gibran sebagai subjek, predikat, objek ya, ini SPO. Tapi ada kalanya Gibran apa? Direktur. Nah, ini tidak memakai kata kerja. Nah, kalau ini strukturnya adalah yang ini ya. Jadi ada fiil, kata kerja, kok fiil ya. Fa'il, kata apa pelakunya, dan maf'ul. Tapi kalau dibilang Gibran direktur, maka bukan fiil fa'il ya, bukan subjek predikat lagi, tapi sebagai mubtada ya. Mubtada. Itu yang mendahului dan khabar. Ciri-ciri mubtada dia akan ambigu ketika kita bunyikan. Ini kan sebenarnya ada kata itu ya. Gibran itu, Bapak Ibu akan penasaran apa Gibran apa? Nah, mubtada itu nggak bisa berdiri sendiri. Maka dia dikasih khabar. Khabar itu artinya kan kabar. Gibran kabarnya apa? Penjelasnya apa? Infonya apa? Ya? Direktur. Apalagi Gibran rajin. Gibran cakep. Wah, saya puji-puji nih hari ini Bang Gibran. Jelas ya? Nah, di dalam struktur ini tidak ada kata kerjanya di awalnya. Jadi alhamdulillah ya. Kalau dalam teori nahwu sharaf sebagai jumlah, ini kalau mau teori. Ini fi'liyah. Bismillah. Ini
Ismiyah. Ya, oke, secara teori saya ulang lagi biar meresap di hati. Kenapa alhamdulillah menjadi mubtada atau yang mendahului, karena memang tidak ada kata kerjanya di awalnya. Jadi alhamdulillah mubtada. Baik, alhamdulillah ini kata yang bukan kata seperti pohon gitu. Nah, pohon itu kan tidak ada asal usulnya. Tapi kalau penyanyi itu ada asal usulnya dari kata nyanyi, menyanyikan, orangnya menjadi penyanyi, ya kan? Nah, termasuk hamdun itu pujian. Pujian itu berasal dari kata puji, memuji, apalagi menjadi baru pujian gitu. Itu yang disebut sebagai mu'rab ya, atau yang memang ada fi'il madhinya ya, ada kata dasarnya. Tapi kalau termasuk masjid. Masjid itu dari kata sajada yasjudu ya, menjadi masjid tempat sujud. Misalnya sepeda dalam bahasa Indonesia. Sepeda itu ada asal katanya nggak ada ya. Itu dinamain aja segitu sepeda. Sama dengan Zoom ya. Tapi kalau Anda sepeda bandingkan dengan pengayuh. Pengayuh misalnya ya. Itu dari alat pengayuh misalnya, itu dari kata kayu. Itu membedakan. Ini alhamdulillah ternyata dia dari ada fi'il madhinya ya, dari kata hamida, hamida, mudhari'nya Yahmadu. Ini Bapak Ibu kalau mau cepat hafal, maaf. Kalau ingin cepat hafal begini ya, saya nulis, Bapak Ibu nulis ya. Ya, Ustaz. Sebentar nih kalau dengan Hamida. Ya, Saya kenapa hafal ya, tiap hari begini pekerjaannya nulis lagi. Jadi kenapa jadi apa begini? Jadi tidak mengkhususkan diri setiap jam 3 malam saya menghafal Hamida, Yahmadu. Jadi ilmu itu didapat itu dari kebiasaan yang diulang-ulang terus ya. Baik. Ya. Madu. Amarnya menjadi Ihmad. Ini kayak gini juga diulangnya. Aduh, jadi hilang. Ihmad. Nah, baru kata bentukannya masdar. Saya bilang kalau pergi, kepergian, datang, kedatangan. Ini menjadi ujian. Bahasa Arabnya hamdun boleh, hamdan boleh ya. Hamdan wa syukron lillah. Hamdun. Dan katsira. Sampai sini aja ya. Nah, ketemu kenapa menjadi hamdu. Nah, kenapa ada alif lamnya? Ini alif lam dalam bahasa Arab disebut sebagai alif lam lil istighraq, untuk membuat makna semuanya. Alif lam untuk semua. Baik, alhamdulillahi. Nah, sekarang lillah ya. Lillah. Jadi lillah posisinya sebagai apa di sini? Akhirnya. Tadi alhamdulillah kan mubtada. Ini sebagai khobarnya ya. Kabarnya ya. Iya, khobar. Kalau kita mau bilang segala pujian itu kan mengambang ya. Nah, itu ciri-ciri mubtada itu memang ngambang. Bilang misalnya Pak Heru. Pak Heru itu kita jadi masih nunggu nih. Apa kabarnya Pak Heru apa? Pak Heru itu rajin. Pak Heru itu sakit. Pak Heru itu baik. Apa aja yang menjadi kabarnya Pak Heru ya. Itu yang disebut khabarnya ya. Nah, jadi alhamdulillah pujian itu lillahi, bagi Allah. Ini sudah titik di situ boleh. Karena mubtada khabarnya sudah jelas. Alhamdulillah. Ya, itulah filosofi khabar ya. Dalam struktur kalimat yang tidak ada kata kerjanya. Alladzi ini adalah alladzi. Sebenarnya saya harus kayaknya perlu ini. Biar di jauhan. Alladzi apa? Mausul. Ini dulu. Kayak nggak cocok pakai kotak-kotak. Cocoknya langsung ya. Alladzi gini. Apa isim? Mausul.
Isim mausul ya. Isim mausul itu gampangnya adalah apa? Ya seperti Lalu which, who. Kalau which itu untuk benda, who itu untuk orang. Isim mausul ya. Alladhi itu untuk laki-laki, kalau untuk perempuan alati. Alladhi anzala. alladhi. Anzala. Anzala tadi apa? Fi'il. Fi'il. Sekarang anzala fi'il. Nah, kita tahu anzala itu fi'il. Dia itu fi'il madhi, mudhari atau amr. Madi. Terutamanya Madi. madhi ya. Nah, kalau Bapak Ibu sudah download tabel dari saya belum jelaskan pola 2 sampai pola 10 ya. Nanti dilihat. Ini masuk pola ke berapa anzala? Nah, setiap tabelnya di print ya. Saya bilang di print A3 kalau perlu pasang di dinding ya. Anzala mudhari'nya apa? Anzala. Yungzilu. Yang Yang ngomong yanzilu itu ya itu karena tidak lihat ke tabel itu ya. Seperti aslama menjadi yuslimu, anzala menjadi yuslimu. Ilmu bahasa Arab nggak boleh ngarang ya. Kalau Bapak Ibu sudah 10 tahun belajar bahasa Arab boleh ngarang kayak saya. Yunzilu ya. Anzala yunzilu. Karena belakangnya kalau pola 4 u ya. Yunzilu ya. Amrnya menjadi Anzil. anzil ya, agak sulit. Ini beda dengan pola yang biasa pola 1 ya. Anzil. Slim. Baik. Slim Nah, apa namanya amarnya, masdarnya, kata bentukannya penurunan inzal ya. Inzalun. Inzalun. Orangnya menjadi munzil ya. Ini di dalam Al-Qur'an ada anta khairun munzilin ya. Munzil. Munzilun. Seperti muslim sama ya. Nah, Bapak Ibu yang baru datang kok begini kok rumit, nggak perlu rumit ya, ini gampang aja, nggak usah dihafal ya. Lihat di tabel aja ini. Nanti malah bahasa Arab itu nggak susah, nggak rumit ya. Cuma memang harus dilihat tabelnya aja. Baik. Nah, ini yang teknisnya. Alladzi anzala, kita tahu anzala fi'il madhi. Alhamdulillah segala puji bagi Allah, alladzi yang anzala menurunkan. Oke. Jadi telah menurunkan sebenarnya artinya karena dia fi'il madhi ya, past tense. Ala abdihi, jelas ala abdihi apa? Jar? Ya. Ada hambanya. harf jar. Ala abdihi jar majrur. Ya, jar majrur ya. Saya kopas aja biar gampang. Ala abdihi, ini jar wa majrur gampang. Jar majrur itu reaksi i ya. Kalau saya bilang jar itu reaksi i, yaitu virus atau huruf yang menjadikan kata benda berharokat i. Ya. Kenapa menjadi ala abdi bukan ala abdu? Karena ada virus i, virus jar namanya. Jar wa majrur ya. Majrur. Ini asalnya ala plus abdun ya. Kalau yang baru ya. Sebenarnya ini sangat mudah. Ala plus abdun ya. Kenapa menjadi abdi ya? Karena ada virus i. Nah, ini saya beritahu. Partikel-partikel itu kita ibaratkan sebagai virus ya. Dia akan memberi harokat tertentu pada kata benda atau kata kerja yang di depannya. Nah, ala termasuk varian virus i yang hanya bekerja pada kata benda atau isim. Di depan virus i atau virus jar itu harus isim atau kata benda. Ya. Dan hukumnya kalau teorikan ya jar majrur. Ya intinya adalah ini virus i dan ini ter-i menjadi abdi, bukan abdu lagi ya. Nah, ini yang dipakai di bahasa Sunda ya. Kenapa bahasa Sunda itu memakai yang terjar ya? Abdi mah begini, kenapa nggak abdu mah begini ya? Harusnya kan abdu ya, defaultnya kan abdu ya. Dia pakai abdi ya. Bahasa Sunda lebih suka terjarkan ya, terikat. Baik, Anda bisa lihat strukturnya. Alladzi anzala ala abdihi
Al-kitab, ya, yang menurunkan. Nah, menurunkan itu kan dia menurunkan apa gitu. Al-abdi itu sebenarnya itu hanya sampiran ya, keterangan. Karena setiap kata kerja itu butuh objek secara umum ya. Anzala menurunkan. Iya, Anda bertanya menurunkan apa? Udah gitu ada kata kerja, kalau Bapak Ibu menemukan kata kerja atau terus depannya ada kata benda, ya itulah objeknya. Misalnya ada kata mencuri, ya di depannya ada tas, ya tas itu objeknya. Ada kata memotong, terus depannya ada kata benda apel, ya apel itu objeknya. Nah ini ada kata anzala menurunkan, depannya ada kitab, ya dia objek. Apalagi saya bilang objek itu harokatnya a ya. Muslim baca kitab, muslimu baca kitab. Ingat rumus itu ya. Muslimu baca kitab. Nah, objek itu pasti ini berharokat a. Karena itu jangan ragu untuk menyatakan ini adalah maf'ul ya. Ulbi ini apa namanya? Maf'ul bi ini istilah nahwunya saja sebenarnya. Ya sebenarnya objek. Hakikatnya ya objek saja. Baik. Walam yaj'al, walam, wa ini wa yang wa untuk menyertakan ya. Disebut sebagai wa apa? Ataf. Ini peristilah ya, Bapak Ibu. Seperti rumusnya ibu beli, masih ingat ya? Ibu beli sayura dan buah, karena sayur itu sebagai objek, maka kita harokatin a ya, sayura dan buah dan berasa kalau jadi objeknya ditambah-tambah. Wow atau nah di sini yang di apa namanya Bapak Ibu yang disetarakan, yang diparalelkan itu apa, bukan kata bendanya tapi kata kerjanya ya. Yang pertama kan anzala ya, Allah menganzala menurunkan. Yang kedua Allah yaj'al menjadikan, ditambah lam tidak menjadikan ya. Wa-nya itu merujuk ke menurunkan tadi. Satu menurunkan, dua tidak menjadikan. Jadi ada dua action, satu menurunkan, yang kedua tidak menjadikan. Nah, ini. Nah sekarang lamnya ini juga pereaksi juga. Ingat ada lam, ini harof pereaksi. Virus apa ini? Saya tanya. Virus Jazm. jazm. Jazam ya. Jazam itu yang Sukunkan. Matikan. Ya. Ya udah langsung aja, itu hukumnya adalah majzum. Majzum itu terjazm ya. Majzum ya. Karena ini ada virus. Yaj'al itu dari kata apa? Fi'il madhi karena pasti amrnya. Ja'ala. Ini masuk ke 3 akar katanya ya. Ja'ala. Mudhari'nya ini akan muncul terus ini di Al-Quran. Ij'al. Cara menghafal pertama, ya saya ikut nulis Bapak ya, insya Allah nanti apa? Ij'al. Kemudian, amarnya? Ij'al. Ij'al ya, jadikanlah. Rabbi ij'al hadza baladan aminan ya. Doanya siapa ini? Ibrahim. Orang-orang semua kita. Ij'al, Rabbi ij'al, ya Allah jadikanlah hadza baladan apa? Negeri aminan yang aman, yang tentram ya, sampai sekarang. Enggak pernah perang ya di Mekah. Ja'ala yaj'alu ij'al ya. Nah, ini udah dari cukup ya. Walam yaj'al lahu itu lam masdariyah ya. Baginya. Nah, sekarang saya tanya yang iwajan. Posisinya sebagai apa? Iwajan artinya apa tadi? Maf'ul. Maf'ul yang kedua. Maf'ul itu ada 5 ya. Maf'ul yang apa nih? Sorry. Ambil kitabnya nih. Yang kedua. Hal ya. Maf'ul kedua. Ayo. Iwajan posisi sebagai apa? Hal ya. Hal
Oh, saya udah kasih teori hal belum ya? Iwajan sebagai apa? Sebagai objek ya, maf'ul bih. Oh, maf'ul bih. Berarti maf'ul lain ya Ustaz ya? Karena ini karena Bapak gue lihat tadi ya, ada kata kerja, depannya ada kata benda ya, ini aja. Ya menjadikan apa gitu. Ya ja'al itu adalah kata kerja. Kalau Bapak Ibu kan ketemu kata kerja, nah depannya kata benda, ya itu objeknya. Nah, iwajan itu artinya adalah kebengkokan, bukan bengkok kata kerja ya, tapi kebengkokan ya. Walam yaj'al, dan tidaklah menjadikan, ya di dalam yaj'al itu ada pelaku. Pelakunya yaj'al apa? Kita Ya dia ya. Dia. Huwa ya. Dia. Huwa. Ini Yang kalau dari yaj'alu. ini kan tasrifnya, derivasi ke kiri ada 10, ja'ala, yaj'alu, ij'al, ja'lan ya. Maj'alan, ja'ilun, maj'ulun, maj'alun, maj'alun, mij'alun itu yang ke kiri, kita udah belajar. Kalau ketemu kata kerja, analisisnya adalah ditasrifkan, derivasikan ke kiri 10, ke bawahnya ada 14 ya. Huwa humahum, hiya humahuna, anta antum antum, anta antum. Ini ja'ala ke bawah itu 14, ja'ala ja'ala ja'alu, ja'ala ja'ala taja'ana, ja'ala ja'altu maja'altum, ja'alti ja'altu maja'altuna, ja'altu ja'alna. Ya ja'alu ada 14 ke bawah, ya ja'alu ja'alani, ya ja'aluna, taja'alu taja'alani, ya ja'alna, taja'alu taja'alani, taja'aluna, taja'alina, taja'alani, ya taja'alna, aj'alu naj'alu ya. Nah, ya ja'alu posisinya adalah huwa ya. Nah, nanti sekali lagi lihat tabel lagi ya. Pokoknya kalau masuk kelas ini sedia tampil ya. Akan kelihatan. Ya ja'alu adalah huwa ya, dia menjadikan, dia tentu Allah ya. Dan tidaklah Allah menjadikan pada kitab Al-Qur'an tadi riwajan, kebengkokan. Maksudnya adalah tadi ada kekurangan, kontradiksi ya, dan lain sebagainya itu. Baik, ini ayat 1. Sebenarnya masih bersama dengan ayat kedua. Ada yang mau bertanya ayat 1 ini? Secara makna tadi sudah ya, secara gramatika Bapak sudah tahu posisi. Mau nanya strukturnya nih, Syekh. Silakan. Yang apa bisa ke bawah dikit, Syekh? Yang lam yaj'al Ya. Lahu iwaja. Nah, kan yaj'al, oke kita satu-satu ya, kata kerja menjadikan lahu tadi kitab itu ya Al-Qur'an. Ya. Nah, itu bukannya itu maf'ul bihnya tuh, objeknya. Iwaja itu kayak keterangannya kan? Tadi kok tadi antum bilang iwaja objeknya. Iya. Jadi ini dilogikakan dengan bahasa Arab ya. Jangan dilogikakan dengan bahasa Indonesia. Jadi tidaklah Allah menjadikan, Allah subjek, menjadikan predikat. Objeknya apa? Ini kebengkokan. Memang menjadikan dalam bahasa Arab itu butuh objek ya. Allah menjadikan kebengkokan. Iwajan ini adalah dia objek, isim kata benda. Ciri-cirinya kata benda adalah karena dia Allah tidak menjadikan kebengkokan sebagai objek langsung ya. Ada lagi Bang Surya, ada diperjelas lagi silakan. Cukup? Berarti lahunya apa tuh? Soalnya kan menjadikan kitab itu, saya kalau bahasa Indonesia lahu gitu, itu lahunya jadi apa? Itu kalau dalam bahasa Indonesia menjadikan kitab itu enggak ya. Lahu itu secara terjemahan. Tetapi kalau dalam struktur bahasa Arab, lahu itu tidak dianggap sebagai struktur utama ya. Sebenarnya kalau lahu mau dihapus ya itu tidak akan mengubah struktur utamanya ya. Struktur utamanya adalah Allah tidak menjadikan kebengkokan. Nah, lahu itu adalah tambahannya. Lahu atasnya gitu. Jadi lahu itu bukan struktur utama. Jadi dia tambahan saja sebenarnya. Tidak bisa dijadikan objeknya. Karena lam itu huruf, hu itu juga huruf ya, nggak bisa dijadikan. Oh, jadi aturannya dari situ ya. Karena lamnya itu huruf, hanya itu huruf tapi juga, kalau jadi ya mau udah. dijadikan objek ini juga sebenarnya boleh ya. Boleh lahu dijadikan objek. Kalau di kitab Irabul Quran ini ya. Ini. Lahu itu menjadi maf'ul bih yang keduanya ya. Maf'ul if yang utamanya adalah iwajan tadi. Ini menjadi maf'ul bih yang keduanya ya. Asal nih ya.
Lahunya maf'ul bih yang kedua ya. Tapi yang utamanya ini wajan. Baik, lanjut. Ada lagi silakan. Ustaz, kalau di yang awal Ustaz, yang alhamdulillah ya. Nah, kalau yang saya pernah baca di yang buku yang Ustaz pernah share di grup itu dia dibedakan ya. Jadi kayak alhamdulillah mubtada, nalilahnya itu disebutnya muta'alliq bil khobar gitu Ustaz. Oh iya iya. Ada yang dihapus ya, Iya. ada yang dihapus. Iya. Nah itu Terus? kadang ya maksudnya pengertiannya tuh jadi kan mubtada terus kalau yang lilahnya tuh karena dia biar maju disebutnya muta'alliq kan ya. Nah, Ya. jadi dia itu dibedakan antara khobar dengan muta'alliq bil khobar gitu istilahnya kalau di buku itu ya. Ya, Kayak terus? gitu. Nah, dari konteks pengertiannya itu gimana Ustaz? Maksudnya tadi yang yang disembunyi. Jadi yang khobar sebenarnya itu apa disembunyikan atau gimana gitu? Atau Ya itu gimana pengertian? cara melogika orang Arab terhadap lafaz alhamdulillah ya. Jadi menurut mereka ada khobar yang disembunyikan di situ. Kalimat itu tidak kalimat utuh ya. Segala pujian itu. Anda bisa tambahkan di depannya alhamdulillah. Pujian itu bagus misalnya. Pujian itu ya bisa bagus, menarik, indah. Terus lilah, dikasih lilahnya itu memang itu logikanya orang Arab untuk menghubungkan lilah itu sebagai bagian dari khobar. Tapi sebenarnya itu bukan khobar secara khobar secara murni gitu. Khobar secara selayaknya orang yang Arab yang orang Arab pahami. Yang khobar yang biasa kan ada yang khobar ismiyah ya, harus depannya itu isim itu benar-benar khobar isim. gitu kan. Makanya Bang Gibran direktur alhamdulillah pujian itu kira-kira apa depannya mau ada kasih apa kira-kira yang biar pas, yang benar-benar isim saja misalnya alhamdulillah depannya apa kira-kira aja, ini kan logika orang Arab. Karimun. Pujian itu mulia, boleh pujian itu mulia, boleh. Nah, makanya lilahnya itu sebenarnya bagian dibilang muta'alliq bil khobar, dia sebenarnya dia melengkapi khobar aja. Karena dia bukan isim murni gitu, ada li-nya tadi itu. Jadi khobar aslinya tersembunyi gitu Ustaz ya. Nah, ya itu cara orang Arab melogikanya begitu. Tapi kalau saya lillah langsung aja khobar, no problem sebenarnya. Baik. Lanjut ayat kedua ya. Kita sampai jam berapa? Sampai jam 10. Iwajan ya, qayyiman. Nah, tadi saya bilang iwajan di saktah itu untuk membedakan. Jadi segala puji bagi Allah yang menjadikan, yang menurunkan kitab yang tidak ada kebengkokan. Kalau iwajan qayyiman itu bengkok yang lurus karena menjadi sifat. Qayyiman menjadi sifat dari iwajan ya. Jadi nggak boleh, karena itu dikasih sakta untuk menghentikan sesaat. Iwajan bengkok. Qayyiman, nanti artinya lurus atau tetapi lurus. Lurus itu agar maknanya tidak dihubungkan dengan bengkok atau tidak disatukan dengan bengkok, maka qayyiman dikasih sakta ya secara ilmu tajwid ya. Kemudian qayyiman menjadi dimulai di ayat yang baru. Qayyiman bisa diartikan tetapi lurus, bisa artikan dia lurus ya. Lurus itu apa ya? Hanif, lurus, tidak salim ya, terlepas dari semua kekurangan kesalahan. Baik, jadi qayyiman posisinya sebagai apa? Badal bukan Ustaz? Ya? Badal. Biar utuh, biar saya nggak acak-acak ini, saya kopas dulu. Badal bukan? Badal? Dari itu iwajan. Sebentar ya. Lupa saya. Artikan dulu ya sebelum
Qayiman lurus, baik. Kalau ini ya, qayiman lurus. Diterjemahkan dulu. Li untuk ya, yunziro Zero. Peringatan. memperingatkan. Ba'san, Siksa. siksa ya, satu-satu dulu. Syadidan, Sangat pedih. pedih. Min, Dari dari. Kemudian ladunhu, sisinya. Allah. Wa, dan Dan yubasyiro, memberikan kabar gembira memberi kabar gembira. Al-mu'minina, orang-orang mukmin, orang-orang mukmin. Alladzina, yaitu yang mereka yang yang ini seperti which, whose ya, sama. Yang ya'maluna, mengerjakan dari kata amila ya, ain mila. As-solihati, kebajikan, kebajikan, Amal salih. soleh. Anna, bahwa atau sesungguhnya. Lahum, bagi mereka mereka ya. Ajron, balasan pahala, balasan boleh. Hasanan, yang baik. baik. Dari kosakata ini mudah semua ya, tidak dipahami. Yang penting paham dulu ya kosakatanya. Baru Bapak Ibu bisa menentukan satu persatu posisinya dan aksi-aksi dalam kalimat ya. Baik. Ini sudah saya putus-putus di bawah biar gampang. Qayiman. Dia isim ya. Isim. Kenapa isim? Karena ada Tanwin. yang apa namanya? Yang lurus dari kata apa? Koma. Mayakumu. Qayyim. Iya. Koma ini akarnya apa namanya? Fiil satunya, kata dasarnya ini adalah koma. Maaf, bawah. Mudhari'nya apa? Ini dihafal ya, akan muncul terus dalam Al-Qur'an. Yakum. Mayakumu. Kalau berdirilah bahasa Kum. amrnya Kum. ya. Orang yang berdiri Qaim. imun ya. Sampai sini dulu aja. Koma yakum. Ya. Kalau man koma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi ya, yang salat malam sama bulan Ramadan karena iman ya, kan mengharap ridha Allah akan diampuni dosanya. Yakumu itu apa namanya? Mudhari'nya ya yakumu. Kalau kum ya ayyuhal mudaththir, terus kum fa'an. Amr. Kalau qayyim kira-kira dia sebenarnya ini sudah tasdidnya itu apa namanya, sudah pola kedua nih. Qayyama yuqayyimu ya. Qayyim. Ya. Dia kemudian apa namanya? Menjadikan apa namanya? Maf'ulnya menjadi qayyiman ya. Nah, saya mau tanya, qayyiman posisinya sebagai apa jadi di sini? Badal. Terangan. Kalau saya ngikuti I'rabul Quran kitab ini ya, dia sebagai hal ya. Oh, hal ya. Hal, ya. Kenapa beda dari yang sebelumnya? Karena kalau hal itu nanti saya kasih videonya di YouTube. Tapi hal saya akan terangkan ya, hal sekarang. Kemarin Bang Fitra hadir nggak hari ini? Itu yang Bang Fitra rebahan ya, tiduran. Misalnya begini ya. Siapa nih hari ini? Siapa lagi sih yang hadir? Yang ada Fadila. Muslim aja deh, maaf. Saya nerangkan hal dulu ya. Muslim, baca kitab, apa? Rebahan. Apalagi? Bang Gibran lagi nih. Gibran. Makan nasi. Makan apel. Ngapain dia? Selonjoran. Lagi bisa selonjoran. Selonjoran itu dalam kondisi sebenarnya, dalam kondisi.
Kalau dalam apa namanya, alladzina yadhkuruna wa qiyaman, ya. Ya. Misalnya Bang Gibran makan apel berdirian. Nah, kalau mau dipaksain ya jadinya gini, berdirian. Ini struktur bahasa Arabnya. Jadi berdirian di sini artinya dalam kondisi berdiri, ya. Kalau rebahan dalam kondisi rebah, ya. Nah, hal qayiman dalam kondisi lurus, ya, tapi dalam kondisi lurus, ya. Baik, itu yang disebut dengan hal. Baik. Nah, liyundhira. Liyundhira. Ini adalah li, ya. Li huruf apa? Nasibah fil Li, mudhari. Nasab fil mudhari apa sih? jangan ngomong li haruf jar, ya. Karena depannya Nasab. kata kerjanya fi'il. Fi'il. Li untuk Nasab. haruf nasab, ya. Mudhari. Li yang artinya untuk, ya, Untuk. atau agar. Bisa diartikan dengan lam juhud juga. Li plus yundir. Zero. Yun. Zero. Pola keberapa? Ayo lihat ininya. Pola keempat. Lihat tabelnya. Yun. Diru. Pola keempat. Yakin pola keempat? Jangan terpengaruh sama tadi. Sorry, pola ke-1. Udah bener. Sorry. Keempat, ya. Keempat ya? Pola keempat. Atas lama Andaro, ya. Andaro, ya. Ini. Kenapa saya nulis begini? Dilihat di tabelnya. Andaro, yun. Apa ya? Selama sama kayak tadi. Ya, sama dengan aslama. Ya. Anzala yunzilu. Memang yang ribet kalau Bapak Ibu ketemu kata kerja, ya. Memang kerja itu ribet, ya. Makanya sampai sekarang susah melihat hasilnya. Yun diru, ya. Andaro yun diru. Kenapa bukan yandaru, yandiru? Ya ini pakemnya, ya. Tinggal dihafal. Andaro yun diru. Jadi seperti anzala sama anzala yunzilu. Yunzilu. Amarnya menjadi Anzir. Berarti kalau ini andir. Berilah, peringatilah. Andir, ya. Sampai sini aja, jangan banyak-banyak. Mari diteruskan sendiri. Ini kan tinggal ngikutin tabel, ya. Baik. Yundiru, kenapa menjadi liyundiro, bukan liyundiru lagi, karena ada li. Namanya lam juhud. Lam artinya supaya atau agar, ya. Dan lam juhud ini hanya untuk kata kerja. Nah, kalau bedanya li yang satunya lagi li jar, li yang variasi i depannya harus kata benda. Kalau Bapak kasih li depan ini, ya, li, kemudian depannya adanya apa namanya? Isimnya apa? Misalnya apa? Lillahi, lirrasuli, misalnya ar-rasul, ya, ar-rasul. Ini nggak boleh lirrasul, nggak bisa. Karena dia termasuk haruf jar atau virus i, ya. Maka harus lirrasul. Ya. Ini sih harusnya digabung sih, tapi nggak apa-apa nih biar contoh. Ya kan, ya? Baik. Jadi liyundiro kita hukumi dia nasab, ya, atau mansub, ya. Mansub karena ada haruf nasabnya, menjadi ternasab menjadi mansub, ya. Oke, jelas. Andaro yundiru. Nah, ini Bapak Ibu, liyundiro kata kerja atau kata benda? Yundiru ini kata kerja, kan? Kerja. Depannya ada isim dan a, ya sudah. Dia pasti objek, ya. Maf'ul bih, ya. Liyundira untuk apa, ya? Memperingatkan apa, ya? Ba'san, siksa. Nah, siksa ini diperluas dengan syadid. Jadi ba'san syadidan strukturnya apa ini? Sifat, ya. Sifat. Ini bagian baru saya kasih ini, ya. Saya kasih teori lagi nih.
Teori saya ingatkan lagi, nggak apa-apa. Bahasa itu memang harus diulang. Rumus pertama kita, jangan lupakan Muslim, baca kitab, ya. Subjek, predikat, objek. Dalam bahasa Indo-Arab, subjek menjadi u, objek menjadi a, ya. Baik, kita perluas Muslim dengan sifatnya. Sifatnya apa? Misalnya soleh. Baca kitab apa? Kitab keren. Bagus, boleh. Nah, kalau muslimnya sudah maka sifatnya menjadi u. Kalau kitab karena dia sebagai objek a, maka sifatnya juga ngikutin a. Nah, di sini ba'san sebagai objek dikasih sifat siksa yang pedih. Nah, sifat karena itu dia sudah a. Oke, maka sifatnya juga a. Ada yang mau bertanya? Kayaknya gampang ya. Gampang. Lanjut. Miladunhu ini biasa jar majrur ya. Jar majrur ya, karena ladun itu mabni, nggak boleh ladin ya, ikut aja ladun. Baik. Wa yubashshiro. Nah, wa-nya wa apa? Dan. Jadi yang wa ini adalah wow, saya bilang seperti kabel roll yang menyambungkan reaksi di yang tadi sebelumnya. Ini wow itu menggabungkan, memparalelkan kata kerja atau kata benda di sini? Kata kerja. Yang Kata kerja. Anjir. Kata kerja. Tadi yang pertama apa tadi? Yubashir itu kan memberi kabar gembira. Pertama kata kerja yang digabungkan apa? Yang pertama? Liyungziro. Ya. Liyungziro. Pertama untuk memperingatkan. Yang kedua untuk memberi kabar. Ada dua ya. Kitab ini satu untuk memperingatkan kisah yang pedih tadi. Yang kedua nggak hanya memperingatkan ya. Basyiro wa nadhiro, biasanya kalau bahasa Al-Qur'an basyiron untuk memberi kabar gembira, wa nadhiron dan peringatan. Ini tadi yang yundhiro dulu memperingatkan, yang kedua memberi kabar. Tapi kabar dalam bahasa Arab ini basyar itu kabar yang gembira ya. Yubasyir itu artinya kabar gembira langsung, satu makna. Baik. Wa yubasyiro dan memberi kabar gembira. Baik. Nah, fi'il atau isim ini? Tadi ini atau Mudore. Katanya pola keberapa? Kalau nggak tahu lihat tabel ya. Yubasyiro pola keberapa? Yubasyiro. Pola kedua dari alam ayu alimu. Basyaro yubasyiru. Berarti kalau kita tahu di pola kedua, maka lihat 3 akar katanya ba, shin, ro. Terus ada tasdidnya. Di shin ya. Ini. Karena itu fi'il madinya basyaro. Mudhari'nya Yubasyiru. Ya. Yubasyiru. Amarnya Basyir. Kayak gini memang dibiasakan ya. Nanti akan terbiasa. Allama yu'allimu alim ya. Alim. Kalau pengabar gembiraan, masdarnya tabsyir ya. Tabsyirun. Tabsyir. Mubasyarun. Mubasyirun. 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 Aja ya, nggak usah panjang-panjang, nanti diurutin sendiri ya. Nah, berarti pertanyaan adalah ini kan yubasyiru. Kenapa menjadi yubashiro? Ada apa menjadi yubashiro? Karena diatopkan ke liyungziro. Karena distrumkan oleh waw ini kabel roll ini dengan tadi apa? Yunziro ya. Nah, ini fungsi atau fungsi waw setruman tadi ini menyetrumkan kondisi sebelumnya karena yunziro ada li maka dia menjadi a nasab. Maka di sini juga harus nasab ya, harus mansub atau nasab ya.
Itu jawaban kenapa dia yundiro, bukan yundiru asalnya. Mansub ya. Oke? Baik. Nah, Anda bisa lihat yubashir itu kan mengabarkan atau memberi kabar gembira. Ada kata kerja, depannya kata benda. Anda nggak usah ragu ya, dia pasti apa? Maf'ul. Maf'ul ya. Kata objeknya. Ya dilogikakan aja dalam bahasa Indonesia ya, maf'ul bih ya. Bihi. Nah, orang-orang mukminin. Kenapa maf'ul bih bukan a? Karena dia jama ya, asalnya mukminuna. Kalau posisi objek mukminina, kalau posisi kena preposisi mukminina juga ya. Seperti muslimuna, kalau menjadi objek muslimina, kalau kena dikasih di misalnya menjadi muslimina juga ya. Baik, saya ulang lagi nih biar ingat lagi ya. Maaf. Muslim, muslimah kalau objek muslimi. Langsung aja saya ke jamak ya. Muslimu, nah, kalau menjadi objek muslimina. Kalau menjadi ada preposisi tetap muslim. Ini masih ingat ya? Ini diingat-ingat ya. Kenapa kadang muslimuna, kadang muslimina. Kenapa mu'minuna kadang mu'minina ya? Karena dia jawabannya sebagai objek ya. Baik. Alladzina, yang ini which ya. Berarti kalau jamak orang-orang the people, atau berarti kan who ya, who atau whose ya, nggak tahu. Pokoknya gitu. Yang ya dari al-mu'minuna alladzina, dia juga jamak ya. Ya'maluna fi'il. Ini paling gampang. Ini harus dihafal ya. Fi'il madhi, fi'il mudhari dikata amila. Mudhari. Ini dihafal. Amila ya'malu. Maaf, salah. Bahasa Arabin dulu. Ini harus dihafal Bapak Ibu karena akan terus muncul. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus shalihat. I'mal amalun. Amalun. Bingung. Amalun. Amilun ya. Amilun. Ma'mulun. Di sini aja deh. Nanti dihafal diterusin sendiri. Amala. Ini fi'il madinya ya. Pokoknya kalau ketemu kata kerja sabar. Ditasrif satu-satu. Ke kiri 10, ke bawah 14. Pokoknya mau ngaji dimanapun ya begitu. Ketemu kata kerja. Kalau bahasa Inggris, eat, eaten. Nah, eaten dari mana? Dari eat. Kalau ada gone dari kata go, went, gone. Ya. Ya'maluna dari mana? Dari kata amila. Amila, ya'malu. Ya'malu. Ya. Ini belum ke bawah ya. Masih ke kiri ya. Amarnya i'ma. Seperti hadis. I'ma li dunyaka ka'annaka ta'ishu abadan. Ta'ishu abadan wa amali akhiratika. I'mal, bekerjalah untuk dunia. Terus kerja berarti kalau pergi menjadi kepergian, kalau kerja menjadi pekerjaan. Nah, jadi amal itu ya pekerjaannya, amalun atau amalan boleh. Orang yang bekerja, nah amil ya. Kalau dibilang amil zakat, ya itu para pekerja ya yang bekerja untuk kepentingan zakat. Ya. Madi, jangan Bapak Ibu ya ingatin amadi, mudhari, amr ya. Ini masdarnya pekerjaan amal. Amal soleh ya pekerjaan yang soleh. Amil orang yang bekerja. Oke, jelas ya. Tetapi kenapa ya'maluna? Nah ini di tasrif yang 14. Jamak. Baik ya'maluna. Pelakunya apa? Lihat tabel ya. Dari kata ya'malu. Ya'malu menjadi hum ya. Hum ya'maluna. Saya nggak mau tadi. Hum menjadi ya. Malu. Nah, inilah cara kerja analisis kata kerja. Ya, memang harus sabar. Rumusnya adalah ke kiri 10, ke bawah berapa? 14. Ya malu, ya malani, ya maluna.
ta'malu ta'malani ya'malna ta'malu ta'malani antum ta'maluna ta'malina ta'malani antuna ta'malna a'malu na'malu. Nah, Kayaknya ada sesi khusus kita nyanyi begini ya. As-solihat. Nah, ya'maluna kata kerja kan, kata kerja. Ini depannya kata benda, yaitu ada alif lam. Kira-kira sebagai apa ini as-solihat? sebagai maf'ul. Objek ya, jangan ragu bilang maf'ul atau objek ya. Melakukan apa? As-solihat ya, kata apa objeknya. Maka dia sebagai maf'ul bi. Baik. Kenapa maf'ul katanya a? Kok i di sini? Objek katanya a ya. Ya, ini rumusnya nih. Solihati kan Rumusnya kalau ini tadi kan muslim, kalau muslim itu kan tadi muslim yang apa? muannas muzakkar. Laki ya. Muannasnya itu. Muslim, kalau perempuan kan muslim. Ini rumusnya ya, muslimatu 1, 2 muslimatu muslimata kalau objek, muslimati kalau kena preposisi ya. Langsung aja jamaknya ya, muslimatun ini ya. Ini kalau apa namanya jamaknya. Tapi kalau di posisinya objek menjadi muslimatin atau ti juga boleh ya. Kalau ada alif lamnya sama muslimatin. Ini mau nggak pakai tun juga boleh. Tapi yang penting a-nya panjang ya. Atun ati ya. Kenapa menjadi ati? Karena muslimat kalau jamaknya muslimatu. Terus kalau posisinya sebagai objek atau posisi sebagai ada preposisi dia i ya, muslimati. Nah, dia posisinya sebagai objek ya muslim. Solihatun menjadi as-solihati ya. Ada yang mau bertanya? Jelas? Alhamdulillah. Anna lahum, anna sebenarnya dia mereaksi isim tapi depannya bukan isim ya. Dia nggak bereaksi ya, sama biasa aja. Anna bahwasanya lahum bagi mereka. Ajron. Nah, sekarang ajron tadi kan artinya ganjaran ya. Isim. Posisinya sebagai apa itu? Ajron. Annalahum. Sebagai subjek fa'il. Sebenarnya ini dibalik ya. Begini nih posisinya ini. Aduh, di mana. Gini yang benar. Ana ajron lahum ya. Harusnya ya. Bahwa kenapa dia ajron? Karena ada ana ya. Bahwasanya ajron ada pahala. Nah, sebenarnya begini nih, karena Al-Qur'an kan dia butuh rima ya, biar a terus maka hasananya jadi sebenarnya ajron hasanan. Sesungguhnya pahala yang baik ya, ganjaran yang baik. Jadi maka ajron itu ya isim ananya ya. Isim anna, oh ya. Isim ananya. Isim maaf. Anna. Oke. Yuk kok double. Misalnya begini nih, kalau ada ana ya, teorikan dulu ya sebelum bahas ini. Nah lagi, Bang Gibran lagi nih. Gibran apa? Cakep apa rajin? Rajin aja deh. Baik, kalau Bapak Ibu kasih di depannya ana atau ina atau sesungguhnya ya. Sesungguhnya berarti ina ya. Sesungguhnya Gibran. Nah, Gibrannya itu menjadi a ya. Nah, ini sebagai reaksi satunya isim, ini sebagai isim inanya. Nah, rajinnya itu menjadi u. Nanti teorinya ya. Misalnya innallaha ghafurun ya, paling gampang ini ya. Ini secara teorinya. Inna atau anawa sama ya. Innallaha
Ghafurur rahim ya. Ghafur, Pak-nya mana nih? Ghafurun. Ghafurun aja ya. Ghafurur rahim ya. Atau ana wajib boleh. Nah, ina ini mereaksikan dua isim. Isim pertama sebagai isim ina, maka dia a ya. Inna woha ghafurun. Nah, reaksi duanya menjadi u. Jadi rumusnya adalah au ya kalau ina. Ina isim pertamanya a, isim keduanya u. Nah, isim pertamanya sebagai isim secara teori orang Arab, ribet sebenarnya. Itu sebagai isim ina. Kalau isim keduanya disebut sebagai khobar inna. Khobar inna. Saya mah nggak perlu isim ina ibruna, itu kan orang Arab. Ya pokoknya ini reaksi 1, reaksi 2 udah gitu aja selesai. Reaksi 1 a, reaksi 2-nya u udah selesai. Nah, itu berkebalikan dengan kana ya. Kalau kana ua kebalikannya ya. Kana itu adalah ya. Kana Allah fa-nya mana nih? Ghafur. Nah, karena menjadi ua, Allahnya menjadi u, karena Allahu ghafur ron ya. Nah, ini reaksi aja sebenarnya. Ina dan kana ini nanti ada bab khususnya. Ina dan wa akhawatuha dan kawan-kawan, kana wa akhawatuha ya. Nah, dalam struktur ini memang ya anna ajron ya, hasanan. Memang isim keduanya tidak ditampilkan langsung. Nah, hasananya itu sebagai apa? Sifatnya pahala, ganjaran yang baik ya. Ini jelas ya. Tadi muslimu baiku ya. Bang Gibranu gantengu gitu. Atau aja. Hasanan sebagai apa? Jadi sifatnya ya. Nah, lahum itu sebenarnya pelengkap aja sebenarnya. Baik. Sudah 1 jam lebih ya. Rekamannya biar nggak panjang-panjang. Baik, sampai sini Bapak Ibu, secara gramatika, secara makna kita pahami. Pertama tadi, alhamdulillahilladzi anzala ala abdihi, ya. Allah yang telah menurunkan kitab. Walam yaj'al lahu iwaja, dan tidak ada di dalam kitab itu kebengkokan, kontradiksi, dan lain sebagainya itu. Tidak ada kekurangan, sangat presisi secara makna segala macam. Yang kedua itu liyungdzira qayyiman liyungdzira, tetapi dalam kondisi lurus, qayyiman ya, lurus, tegak. Yungdzira ba'san syadidan untuk memberi peringatan siksa yang pedih dan memberi kabar gembira. Jadi memang ada nuansa khauf terhadap terhadap ini siksa. Tapi ada roja ya, wa yubasyirul mu'minin, diberi kabar gembira. Orang-orang mukmin yang beramal soleh bahwa mereka akan mendapatkan ajrun hasanan, dan pahala yang baik. Ini bisa ditafsirkan dengan surga ya. Jadi kan hidup kita tuh dua, antara berdiri dengan biar seimbang itu ada dua yang di kanan kiri kita ya. Seperti tongkat yang menyeimbangkan kita, meniti jalan ya. Kalau kita terlalu banyak khaufnya, takutnya, khawatirnya, kita jadi orang yang pesimis ya. Oh, jangan saya masuk neraka nih, saya banyak dosa nih. Harus diseimbangi dengan roja ya, optimisme bahwa kita pasti insya Allah akan mendapatkan pahala. Insya Allah kita akan masuk surga. Nah kalau rojanya itu kebanyakan jadi sombong ya. Saya pasti masuk surga ya. Antum sekalian ahli nar ya. Nggak boleh begitu juga ya. Jadi rasa takut itu harus ada, tapi rasa pengharapan harus ada dan harus seimbang. Khauf dan roja. Khauf itu kekhawatiran dan roja pengharapannya, optimisme harus ada. Baik, kalau ingin bertanya silakan sebelum kita tutup ini. Ya, banyak sih. Banyak dikit ya. Yang tadi lahum sih, lahum. Ya. Soalnya kan itu tadi antum bilang tetap kondisinya tetap situ ya, tetap hum ya, bukan him ya. Tapi kalau dari jadi ala kok jadi bisa jadi alaihim ya? Bisa jadi. Karena la itu tidak mereaksikan. Oh, bukannya dia sama dengan ala ya? Beda. Oh. Secara makna bisa sama, tapi secara huruf itu tidak mereaksikan. Lakum dinukum waliyadin. Lahum tetap ya, nggak boleh lahim ya. Nggak boleh.
Tapi itu tetap la tidak meraksikan. Oh, berarti jenisnya beda sama ala ya? Tidak. Jenisnya apa namanya tadi? Lupa tadi enggak? Apa? Nama la itu jenis. Makanya la itu apa namanya? Dihukumi jar, tetapi karena dia apa namanya? Sebenarnya hum ini bisanya bisa hum bisa him, tapi hum dan him ini dia menyesuaikan dengan kata sebelumnya ya, misalnya alaihim. Tapi kalau lahim itu kan tidak secara simai ya, pendengarannya orang Arab itu tidak berterima, maka nggak bisa lahim itu ada kontrasnya terlalu jauh, maka masuknya ke u ya, a dan u, lahum ya. Tapi bisa him ya, alaihim ada ya-nya, maka dia menjadi alaihim, bukan alaihum. Meskipun di dialek tertentu juga bisa alaihum ya. Ghairil maghdubi alaihum itu menurut bacaan Imam Qiraah yang Qiraah Sab'ah itu dibenarkan. Tapi harus belajar dulu ya. Tapi Hafiz membacanya ghairil maghdubi alaihim. Ya. Tapi kalau ada imam di luar negeri nanti yang baca ghairil maghdubi alaihum juga boleh. Susah. Ini secara simai ya. Tapi sama-sama kata hubung kan ya? Iya, betul, sesama kata hubung. Tapi karena di depannya itu hum, memang berlaku rumus simai tadi itu ya. Tidak boleh harus i gitu, enggak. Secara kaidah simai itu orang Arab membacanya kebanyakan menjadi hum ya, lahu. Sebenarnya hum dan him itu sebenarnya fleksibel sih ya. Tapi kalau kita merujuk ke Rasul Utsmani dan I'rabul Qurban ya dia ke hum ya, menjadi lahu. Yang lain lanjut silakan. Ustaz Afan, sedikit nih. Anda udah ngobrol. Ya. Gimana ada lagi ada fogging nanti deh. Suaranya nggak jelas. Enggak, sebenarnya mau nanya ini aja nih, yang pola ini. Anda kan udah nafsirin nih yang tabel itu. Ya. Itu sebenarnya ada pola 2 sampai 10 itu sebenarnya variasi bentuk kosakata atau gimana sih, Ustaz? Imbuhan, udah saya terangkan lagi nanti Pak. Saya terangkan lagi ya. Kenapa sih ada pola 2, 3 sampai 10? Saya terangkan lagi. Ya. Jadi ada nanya juga. Jadi bahasa Arab itu kok di sini sih? Yang ini yang tadi yang ada dekat ini nih. Jadi Bapak gini, bahasa Arab itu tidak mengenal imbuhan ya. Kalau bahasa Indonesia kan baca, maka dilatinkan dulu. Baca menjadi membaca, terbaca, membacakan, ya kan? Nah, kalau bahasa Arabnya apa? Baca apa? Iqra. Qira'a ya, qira'a. Tapi kalau membacakan gimana? Nah, itu memakai pola 2 qira'a atau aqra'a ya. Jadi pola 2, 3, 4, 5 itu untuk memberikan makna lain selain makna dasarnya. Membaca, misalnya paling gampang kan ini sering saya bahas ya, mungkin Bapak lagi ini kurang begitu. Bahasa Arabnya tahu itu kan alima. Betul? Bukan 4 ya. Alima. Ini pola 1 pola dasar, tahu saja. Tapi kalau Bapak Ibu mau ngomong memberitahukan atau membuat orang jadi tahu atau mengajarkan, masuk pola keduanya. Alama. Alama itu artinya memberitahu atau mengajarkan. Misalnya Ar-Rahman menjadi Allamal Quran. Ar-Rahman, Allah yang Maha Rahman, Allamal Quran, Allah mengajarkan. Jangan Allah mengetahui Al-Quran, bukan ya. Itu alima ya. Allama mengajarkan. Jadi tahu menjadi membuat orang jadi tahu atau mengajar itu beda. Terus masuk bahasa Arabnya apa? Dakhala itu masuk kata dasar ya.
Tapi kalau Bapak Ibu mau ngomong memasukkan, jangan ngomong pola satunya, yaitu adkhala, yang pola 4-nya ya. Adkhala ya. Sama juga tadi nazala yang tadi yang ada di ayat tadi, nazala artinya apa? Turun. Jadi misalnya Rizki turun, nazala nazala Ahmadu misalnya ya. Ahmadu. Dia sebagai subjek. Jadi Bang Ahmad ngapain? Melakukan turun. Tapi bagaimana Bang Ahmad menurunkan presiden? Terbang banget, saya bukan pakar ya. Beda dengan Bang Ahmad menurunkan baliho aja yang lagi viral ya. Nah, jangan nazala Ahmad baliho, tapi menurunkan dipakai yang tadi itu, menurunkan hujan, menurunkan baliho sama anzala. Anzala pulang ke berapa tadi? Ke 4. Nangkep nggak kira-kira Bang? Rafael Prapanca. Jadi kenapa ada pola 2, 3, 4 untuk menambahkan makna yang lain yang bukan makna dasarnya. Jadi anzala Ahmadu sebagai subjek, baliho. Baliho itu dari bahasa Arab ya, balihu ani walau ayat. Nah, itu sampaikan ya, alat untuk ini yang saya bawa ini bercanda aja sih. Jadi baliha. Baliho tetap ya, ini kan bahasa asing ya, dan baliha. Sebenarnya sih cuma karena bahasa asing ya baliho. Jadi anzala itu menjadikan transitif ya, minta objek. Tapi kalau Bang Prapanca turun itu nggak usah objeknya. Ya. Tapi kalau menurunkan itu butuh apa? Menurunkan kursi, menurunkan apa? Buku. Nah itu kita sampai 10 nanti belajar ya. Tapi filosofinya nangkap ya Bang Rafael ya. Iya. Tapi paling sering emang tuh pola 2 atau ya tergantung konteksnya juga saat ya. Ya karena Anda biasa bacanya yang itu 2 4. Baik, lanjut ya. Baik, syukran sudah selesai, sudah 1 jam lebih. Pertanyaannya jadi banyak. Mudah-mudahan ini link Zoom-nya jadi lebih Bapak Ibu kalau mau bertanya langsung ya, jangan sungkan. Syukran jazilan, terima kasih kepada Bang Ramadan. Bang Gilang Ramadan. Dan Bapak Ibu sekalian, terima kasih. Kita sudahi billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Keren saat ya, Keren saat. Mudah-mudahan kuat ya. Bahasa Arab yang penting stamina ini, nggak buat bosen. Insyaallah kuat. Karena otaknya mikir ya, kayaknya gampang.